Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Bersama saya Muhammad Syuib Hamid. Lebih kurang 60 menit ke depan kita akan berbincang dan temanya untuk hari ini adalah utak-atik PJ Gubernur Aceh yang baru. Nah, saudara, kita tahu bahwa saat ini di masyarakat itu sangat dinamis, terjadi perbincangan terkait dengan siapa sebenarnya sosok penjabat Gubernur Aceh berikutnya. Kita tahu bahwa masa jabatan penjabat Gubernur Aceh sebelumnya akan berakhir besok, dan itu artinya sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 bahwa akan ada penunjukan yang baru atau perpanjangan yang sebelumnya. Nah, terkait dengan siapa yang lebih tepat untuk menjadi penjabat Gubernur Aceh berikutnya, menarik untuk kita bincangkan, mengingat ada masyarakat yang memang menginginkan sosok yang baru, ada juga masyarakat yang mempertahankan yang lama. Lantas, apa indikator yang tepat untuk menilai bertahan atau yang baru? Lalu, bagaimana pula kriteria yang lebih tepat sosok penjabat Gubernur Aceh yang akan memimpin Aceh 1 tahun ke depan? Nah, saudara, untuk membincangkan tema ini, sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Direktur LBH Banda Aceh, ada Pak Syahrul SH.MH. Assalamualaikum Pak Syahrul. Waalaikumsalam Bang Muhammad. Dan saat ini kita juga sedang menunggu kedatangan Pak Abdurrahman Ahmad, yaitu Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Aceh, sedang on the way. Kita juga mengundang perwakilan dari pemerintah Aceh, ya. Namun kabar terakhir menyatakan bahwa tidak bisa berhadir karena ada satu dan lain hal. Nah, kami juga mengundang partisipasi Anda, saudara, untuk berpartisipasi bersama kami di 0822 6825 5755. Anda juga bisa melihat di layar televisi Anda. Baik, pertama kita awali nih perbincangan ini, Bung Syahrul, ya. Kira-kira dalam 1 tahun terakhir, kalau teman-teman LSM memberi penilaian seperti apa terhadap kinerja dari penjabat gubernur kita yang ada saat ini? Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad atas undangan diskusi yang cukup menarik, juga sedang sangat sibuk di luar terkait dengan isu ini. Nah, jika pertanyaannya terkait dengan kinerja, kami masing-masing punya data. Sebagai NGO yang selama ini langsung mendampingi masyarakat. Kemudian dampak apa yang sepanjang 1 tahun ini yang sudah dilakukan oleh Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh. Kami di LBH Banda Aceh setidaknya punya 2 indikator penting. Pertama, bagaimana kemudian dia bisa menjawab problem struktural berkaitan dengan hak atas tanah. Misalnya, DPR Aceh itu sudah mengesahkan kanun pertanahan itu sejak tahun 2022 Desember. Mereka melakukan fasilitasi ke Kemendagri. Tapi kemudian sampai dengan saat ini hasil fasilitasi itu belum turun, sehingga kanun pertanahan itu belum bisa disahkan. Nah, setelah ini difinalkan di DPRA, seharusnya ini menjadi tugas gubernur untuk menjemput hasil fasilitasi. Seharusnya dia sebagai perpanjangan tangan langsung dari pemerintah pusat harusnya menjadi lebih mudah. Tapi kemudian ini tidak mampu dilakukan, sehingga kanun pertanahan itu sudah terkatung-katung bahkan sampai dengan 3 tahun lamanya di Kemendagri. Harusnya ketika dia datang sebagai perpanjangan tangan langsung dari pemerintah pusat itu menjadi mudah. Seharusnya begitu. Tapi apa pentingnya kanun pertanahan ini? Pertama, kita melihat krisis lahan di Aceh. Jika kita kalkulasikan, kita punya daratan itu cuma 5.700.000 hektar. Oke, Bung Syahrul, kita pause sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun kita jeda sejenak dulu. Pemirsa, tetap bersama kami, perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Baik, saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan utak-atik
PJ Gubernur Aceh yang baru. Baik, Syahrul, tadi menarik kita sudah lihat satu hal ya, bahwa ada indikator pertama misalnya kanun pertanahan belum bisa disahkan sebagaimana mestinya. Apa ukuran lain yang menjadi catatan dari teman-teman LSM termasuk LBH sekaligus mungkin untuk menyatakan ada pencapaian yang mungkin kurang memuaskan yang dicapai oleh PJ Gubernur saat ini? Baik, terima kasih. Selain pertanahan tadi, tapi perlu kita mention bahwa kewenangan tentang pertanahan ini adalah mandat UPA. Oke. Mandat UPA. Jadi kita anggap bahwa dia memang sama sekali nggak mampu melihat bahwa sebagai campur tangan pemerintah pusat langsung yang kemudian memiliki kepentingan terhadap realisasi dari undang-undang pemerintah Aceh itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, indikator yang kedua misalnya yang selama ini kami tangani itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang tahun dia menjabat, dia sama sekali nggak ngobrol tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di Aceh masih sangat tinggi. Tahun 2022 itu ada 1083 kasus. Nah, dari 1083 kasus itu kekerasan seksual itu mencapai 300 kasus. Artinya secara statistik naik gitu. Cukup tinggi. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi kekerasan seksual, 2 kasus saja itu tinggi, berat. Karena memang kategori kekerasan seksual itu adalah ordinary crime dia. Kejahatan yang luar biasa dia memang. Extraordinary crime. Extraordinary crime. Nah, kemudian dia sepanjang tahun nggak pernah ngobrol tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga nyambung lagi dengan apa yang dilakukan oleh DPRA dengan apa yang harus dilakukan oleh dia sebagai gubernur itu nggak ketemu. Misalnya DPRA sudah melakukan revisi kanun jinayah. Tujuannya adalah untuk memenuhi atau menjawab tantangan hak korban sebagai korban kekerasan seksual. Sudah merevisi, sudah mengajukan ke Mendagri di akhir tahun 2022. Nah, waktu itu saya juga ikut hadir waktu diskusi itu dengan Mendagri. Akhirnya harusnya dia yang menjemput fasilitasi itu. Tapi sampai saat ini juga nggak berhasil. Dan yang perlu diketahui berkaitan dengan kanun jinayah itu adalah berkaitan langsung dengan syariat Islam dan itu juga perintah UPA. Artinya udah 2 poin penting. Kewenangan yang diberikan oleh UPA, dia nggak mampu menjembatani realisasinya. Apakah menurut Anda memang yang terlihat selama ini mungkin katakanlah PJ terlihat one man show, atau itu upaya membangun komunikasi politik yang bagus dengan DPR sebenarnya ada tetapi terhambat oleh satu dan lain hal. Nah, apa yang Bung Syahrul lihat inisiatif untuk mewujudkan atau melaksanakan apa yang Anda sampaikan tadi ada tidak? Atau memang terkesan memang tidak ada sama sekali? Kalau tidak ada sama sekali ini menjadi persoalan tentu. Kita melihat memang tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat komunikasi dia kan cuma sama ketua DPRA saja. Tapi sama bawahan itu kan enggak. Tapi ada problem lain. Perpanjangan istilahnya penetapan PJ dalam waktu sangat panjang itu juga problem. Karena apa? Nggak ada dokumen kerja. Biasanya kan 3 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan semasa pilkada saja misalnya. Tapi ini kan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih dia nggak punya dokumen. Sehingga one man show tadi yang disebutkan itu memang berlaku, sangat berlaku. Karena memang nggak punya dokumen kepentingan dia sebagai gubernur. Nggak ada acuan, frameworknya nggak ada. Apalagi semenjak dia datang dia nggak pernah ngomong tentang konsep apa yang harus dilakukan untuk Aceh. Tapi setidaknya misalnya di tahun 2022 dia punya dokumen, masih ada dokumen RPJM 2017-2022. Tapi lagi-lagi bahkan dia nggak peduli dengan capaian RPJM 2017-2023 yang masih ada sisa 1 tahun semasa dia menjabat misalnya sampai akhir 2012. Capaiannya cukup rendah. Bagaimana dengan isu lain? Itu menarik bahwa ada 2 hal yang mungkin tidak pernah terlihat tidak menunjukkan arah yang lebih bagus ya. Bagaimana dengan pengentasan kemiskinan, kemudian
pengurangan terkait dengan angka stunting di Aceh. Apa yang teman-teman LSM lihat terkait dengan kinerja ini? Apakah juga punya skema serupa dengan yang tadi? Ataukah di sini adalah prestasi yang mungkin ditunjukkan? Gimana? Angka presentasi kemiskinan memang terjadi pencapaian. Terjadi pengurangan. perbaikannya terjadi. Dampak positifnya ada. Tapi pertanyaan mendasar, apakah kemudian kita berubah dari peringkat pertama di Sumatera? Masih belum ya? Masih belum. Tapi secara persentase memang ada penurunan ya? Penurunan. Yang kita kemudian, saya nggak tahu indikator apa yang kemudian yang membuat persentase itu penurunan. Karena dampingan kami misalnya ada sekitar 3.000 korban perampasan lahan. Sampai saat ini lahan mereka masih dirampas dan mereka masih miskin. Mereka masih bekerja dengan upah yang bahkan tidak ada dokumen kerja dengan perusahaan sawit di lokasinya. Sudah tanahnya dirampas, diperbudak, tapi kemudian nggak ada dokumen kerja, kontrak kerjanya. Gajinya sangat rendah. Apakah kemudian indikator perubahan angka kemiskinan, persentase kemiskinan itu indikator apa yang dipakai? Tapi wilayah dampingan kami itu, mereka tetap masih miskin, masih anaknya nggak bisa sekolah, dan mereka masih menjadi budak. Artinya memang secara overall teman-teman masih melihat bahwa terlalu kecil ya perbaikan yang diperoleh. Bahkan kalau kita lihat dari kasus yang Anda sebut, di lapangan masih menunjukkan bahwa kemiskinan itu masih nyata dan terlihat di depan mata. Walaupun secara angka tadi, indeed ya ada penunjukan perbaikan. Kalau stunting, apa yang Bung Syahrul lihat? Stunting kan pidato dia pertama datang, saya pikir itu menarik ketika dia baru datang ngobrol tentang stunting. Saya ingat dia ngobrol tentang stunting, nah kita pikir itu adalah harapan baru untuk penuntasan angka stunting. Tapi juga angka terakhir kan juga nggak berubah yang secara signifikan stuntingnya. Masih di kisaran 32-33% ya? Nggak ada perubahan signifikan. Karena kalau dari gaya kerja, dia nggak punya sense atau konsep kebijakan struktural. Bahkan dia nggak pernah melihat pada sektor struktural tadi. Tapi kalau dari gaya kepemimpinan, kita melihat dia hanya fokus pada sektor eksploitasi sumber daya alam. Apa yang dimaksud fokus eksploitasi sumber daya alam? 3 bulan pertama dia menjabat ada 5 izin tambang keluar misalnya. Yang diberikan? Yang dikeluar dia semasa PJ misalnya. Tapi izin itu memang ada di kewenangan gubernur atau sebenarnya di pemerintah pusat? Ini gimana? Ikut campur, ikut terlibat. Sekurang-kurangnya memberikan rekomendasi? Ikut terlibat dalam itu. Dan dia sebagai gubernur harusnya ngomong, stop dulu, kami mau membenah tentang perbaikan tata kelola sumber daya alam. Setelah kami benah perbaikan ini, maka silahkan masuk. Harusnya kan itu, kalau dia mau melihat punya problem dalam sektor itu. Kalau begitu, apa yang Anda baca di sini? Misalnya, Anda melihat behind the scene atau beyond Z ini apa yang Anda lihat? Apa yang Anda baca, Bung Syahrul? Sebagai background militer, tentu dia punya data yang cukup untuk melakukan apapun. Harusnya itu juga ya, itu menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan. Bukan kemudian data itu kemudian bisa kemudian dimanfaatkan untuk sektor tertentu, eksploitasi sektor tertentu untuk kepentingan pemodal semata. Kita melihat keberadaan Ahmad Marzuki sepanjang setahun ini itu hanya fokus pada eksploitasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. Kita nggak tahu apa dan siapa yang punya kepentingan itu di belakang yang lebih besar. Walaupun tadi ada sebut sebenarnya nggak ada persoalan dengan izin-izin itu, tapi harapannya bahwa ada penataan dulu. Benar. Teman-teman LSM menilai ada persoalan terkait dengan penataan eksploitasi sumber daya alam ini selama ini, begitu ya? Semestinya itu ditertibkan dulu, baru berikutnya diberikan izin yang baru. Iya, menurut data, kenapa kita ngobrol seperti itu? Oke. Nah, menurut data dari Walhi Aceh,
sepanjang tahun 2022 itu ada sekitar 128 bencana alam di Aceh, banjir dan lain-lain. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan banjir itu? Kita kerusakan kawasan hutan, tata kelola pertambangan, perkebunan kita nggak tertata dengan baik, sehingga terjadilah banjir. Nah, harusnya kalau dia punya struktural policy, itu dulu yang dilihat. Apa yang menyebabkan banjir? Oh, ternyata hutan kita gundul. Maka perbaiki dulu tata kelola bidang kehutanan. Oh, ternyata ini akibat daripada pertambangan. Maka perbaiki dulu skema tata kelola pertambangan, evaluasi dengan benar. Kebun sawit juga begitu. Perkebunan besar juga begitu. Harusnya ditata dulu, diperbaiki, dibenahi dulu. Kemudian ketika semua sudah ready, dibuka kembali keran. Ayo silakan masuk. Tapi kalau kita lihat, kalau ini dilakukan, masa jabatan dia habis, prestasi dia lakukan, dia nggak dapat keuntungan. Baik pemirsa, sebenarnya kami juga mengundang dari pemerintah Aceh untuk mendapatkan informasi yang berimbang terkait dengan tema yang kita angkat hari ini. Namun seperti yang kami sebut di awal bahwa info terakhir yang kami peroleh, perwakilan dari pemerintah Aceh tidak bisa berhadir karena ada satu dan lain hal. Kami juga mengundang dari DPR Aceh, namun hingga saat ini juga belum bisa hadir. Tapi kabar terakhir kami peroleh informasi bisa berhadir, namun hingga saat ini belum. Tapi kita harapkan tetap bisa berhadir walau di sisa-sisa waktu akhir Aceh Bicara kita. Baik pemirsa, stay on TVRI, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih bersama Bung Syahrul, Direktur LBH Banda Aceh. Baik, Bung Syahrul, kalau begitu kalau kita ingin memberi nilai sebenarnya overall secara umum, apa nilai yang bisa Anda berikan terhadap kinerja Ahmad Marzuki selama setahun ini, sehingga itu menjadi pijakan untuk diperpanjang ataukah diganti yang baru misalnya? Berat sekali kalau untuk ditanyakan nilai secara angka. Tapi saya hanya mampu menilai misalnya begini. Dari sistem tata kelola pemerintahan misalnya good governance, selama ini apa yang hendak dilakukan oleh Ahmad Marzuki itu selalu tidak terbuka. Tidak terbuka. Artinya dari sisi good governance-nya memang tata kelola pemerintahannya tidak bagus. Tidak terbuka dia ke publik misalnya. Ke publik misalnya. Terakhir dia yang mengingkari janjinya sendiri itu secara nyata berkaitan dengan penganggaran dana APBA untuk instansi vertikal. Mungkin kalau Bang Muhammad ingat misalnya, dia kan pernah menjawab di media bahwa gak akan ada lagi penganggaran untuk instansi vertikal. Tahun ini kembali dianggarkan oleh Ahmad Marzuki, oleh pemerintah Aceh, salah satunya ke Brimob. Kemudian lahan itu, uang itu digunakan untuk pembangunan lapangan tembak di lahan masyarakat. Gak dibayar. Dan masyarakat datang ke LBH meminta bantu. Itu sekarang kita dampingi. Itu melanggar undang-undang pengadaan tanah mungkin ya? Untuk kepentingan umum tadi. Saya nggak tahu, memang karena karakteristik militer yang penting pakai. Nah itu kan dia mengingkar janjinya. Nah itu juga dalam segi tata kelola pemerintahan, yang tidak itu nilai transparan. apa kemudian yang bisa kita berikan? Kan sangat-sangat sulit misalnya. Tapi pemirsa sebagai informasi untuk Anda, LBH beserta ada 5 LSM lain itu memang memberikan catatan kritis terkait dengan kinerja penjabat Gubernur Aceh saat ini Pak Ahmad Marzuki, dan memang dari catatan disampaikan tadi itu memang hasil telaah dan analisis yang disampaikan, artinya ini berbasis data yang disampaikan. Dan itu masing-masing wilayah dampingan dan apa yang kita kerjain. Kalau mereka mau cek, kita cek. Misalnya besok kalau memang dia diperpanjang, datang. Kalau memang mau mengecek, datang ke LBH. Mana data yang kalian sampaikan, kami akan beresin, kami bisa tunjukin. Alright, pertanyaan berikutnya adalah biar kita
lebih berimbang misalnya, apakah teman-teman LSM tidak melihat ada sejumlah prestasi juga yang dicapai oleh Pak Ahmad Marzuki ya? Ada sejumlah penghargaan, mungkin terakhir top pembina BUMD kan begitu. Kemudian ada WTP yang diperoleh terkait dengan laporan keuangan, kemudian ada terkait dengan keuangan syariah kalau tidak salah saya. Kemudian yang paling menarik misalnya bahwa di bawah komando Ahmad Marzuki selama setahun ini, kalau tidak, saya memang tidak punya catatan itu, inflasi itu sedikit banyak bisa ditekan oleh beliau. Kalau nggak salah dari 6% kisaran sedikit berkurang di bawah itu menjadi 4 atau 5%. Nah, apakah ini teman-teman LSM tidak melihat ini juga satu hal positif sebenarnya yang berhasil digapai oleh Pak Ahmad Marzuki? Apa dampak dari prestasi itu terhadap masyarakat Aceh? Oke, itu pertanyaan berikutnya yang juga saya tidak bisa jawab. Itu kan menjadi penting. Apakah Oke. prestasi-prestasi yang diagungkan itu kemudian berdampak langsung nggak? Itu yang kami bilang tadi, bahwa kita nggak kemudian kita melihat prestasi ketika kita overlapping dengan masyarakat langsung, itu nggak ketemu. Oke. Ketika kita tempel antara prestasi dengan kondisi, itu nggak ketemu. Misalnya di 6 bulan pertama Mendagri kasih dia prestasi salah satu di bidang rumah sakit misalnya. Ini sudah terlalu bagus. Sampai besok kalau ada orang sakit datang ke rumah sakit, tidak bawa KTP dan tidak bawa kartu BPJS, Nggak bisa berobat. nggak bisa berobat. Oke. Itu satu. Yang kedua misalnya kemarin dalam bulan lalu itu kami mendampingi satu korban kekerasan dalam rumah tangga. Dia mendapat kekerasan kemudian sampai koma, kita bawa ke rumah sakit, nggak ditanggung sama BPJS. Akhirnya harus menangguhkan badannya, tanda tangan baru dia bisa keluar, dan itu akan dibayar dalam jangka waktu tertentu. Oke. Alright, that's good rebuttal. Artinya begini, benar memang ada pencapaian, tapi sejauh mana Itu berdampak. achievement ini itu mampu memberi pengaruh atau dampak kepada masyarakat tadi. Alright. Nah, berikutnya mari kita lihat sosok ini yang akan menjadi penerus PJ berikutnya ya. Akan sejauh ini kita belum dapat kabar ini siapa sebenarnya yang akan diusung sebagai penjabat gubernur Aceh berikutnya. Kemarin kan DPR mengusul ada Pak Bustami Hamzah ya. Kemudian menariknya karena ini satu orang, Kemendagri mengusul lagi dua orang lagi. ya. Ada Pak Safrijal, Dirjen Bina Administrasi di Kemendagri, kemudian ada incumbent Pak Ahmad Marzuki. Dari sosok ini bagaimana teman-teman LSM melihatnya? Nah, kalau kacamata kami itu tidak terlalu penting secara personal. Oke. Yang paling penting adalah penunjukan ini sudah tepat sasaran belum? Apa yang maksud Anda? Sudah sesuai dengan kebutuhan prinsip, kita. Itu satu, itu penting. Tapi yang paling penting lagi adalah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan rule of law tidak? Dengan kita sebagai negara hukum. Oke. Dari si administrasi dan prosedur. Administrasi, itu yang paling pertama. Nah, jika kemudian itu sudah mencukupi syarat, baru masuk ke indikator yang kedua. Kita cari orang yang tepat memahami Aceh, memahami konsep, dan bahkan kemudian jika pemerintah pusat mau, itu kan bisa diuji ke publik. Bahwa setidaknya 3 calon yang diusulkan tadi ada ruang kemudian diuji oleh apakah akademisi, dikasih duduk, kemudian dikasih pertanyaan-pertanyaan untuk diuji kapasitas dia, konsep apa yang akan dia lakukan. Itu kan prinsip yang harus dilakukan, sebenarnya ruang yang harus disediakan oleh pemerintah pusat. Mengingat ini bukan 3 bulan loh. Iya. 2 tahun lebih. Jangan brutal gitu. Jangan kayak pasar gelap. Ini kan kayak pasar gelap kita nih. Iya. Penunjukan kepala daerah sekarang ini kayak pasar gelap ini. Dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Iya. Ahmad Marzuki itu kan kalau kita lihat dari pertama dia TNI aktif, mengundurkan diri di pertengahan Juni,
Kemudian kalau kita lihat statement Panglima TNI, tanggal 1 Juli dia baru diajukan ke Presiden. Tanggal 4 Juli dia diangkat sebagai staf ahli di Kemendagri. 5 Juli dia ditunjuk sebagai PJ Gubernur Aceh. So what gitu loh. So what gitu loh. Ada apa? Kan Kalau gitu hancur, apa masalahnya? Kan hancur sekali, bahkan Hancur apanya maksudnya? sikap, perilaku. Dari sisi administrasi sebenarnya? Administrasi. Mendagri itu mengangkat Ahmad Marzuki kan nggak boleh brutal. Yeah. Dia harus juga patuh terhadap peraturan perundangan yang ada, misalnya patuh terhadap undang-undang ASN untuk bisa diangkat sebagai tenaga ahli, patuh terhadap PP tentang manajemen ASN misalnya. Nah ini kan menjadi penting karena memang sudah ada aturan. Oke, kalau begitu Anda ingin mengatakan bahwa ada improsedural dari penunjukan misalnya Pak Ahmad Marzuki dari awal. Benar. Karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar akibat itu. Apakah pada saat itu teman LBH pernah mempersoalkan? Nah, kita bahkan waktu itu mengajukan protes ke Mendagri, mengajukan surat sampai ke gugatan. Oke. Yang akhirnya gugatan kita itu di-NO oleh Petun Jakarta karena dianggap kita bukan orang yang layak menggugat. Tapi secara substansi itu nggak ada yang bedah. Oke. Secara substansi tuduhan kita bahwa ini nggak sesuai aturan, sudah melanggar azas pemerintahan, azas umum pemerintahan yang baik. Good government. Itu nggak ada yang bedah, nggak ada yang diskusi secara serius. Bahkan hakim tidak menguraikan itu secara detail karena hanya ngomong tentang legal standing kami layak sebagai penguji itu atau tidak. Gitu. Artinya pada saat itu gugatan yang diajukan memang dari sisi legal standing teman-teman LBH dan LSM dianggap tidak punya kapasitas ini itu. Sekarang dalam proses banding. Gitu. Oke, whatever, karena kita negara hukum tadi kita sebut, ketika memang pengadilan mengatakan begitu, tidak ada persoalan, setidaknya NO tadi disebutkan, ya sudah, kita juga harus terima walaupun ada upaya hukum yang juga terus dilakukan oleh teman-teman LBH. Silakan itu terus berproses, tapi saat ini hukum kita mengatakan ya kita harus terima. Benar. Karena memang putusan pengadilan adalah hukum yang harus dilaksanakan dan sekurang-kurangnya itu mengatakan tidak ada yang salah. Oke. Benar. Walaupun Anda sedang melakukan proses berikutnya. Tapi hal menarik lainnya yang ingin kita lihat di Bung Syahrul. Kalau merujuk pada Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada, kan ini pergantian PJ merujuk pada undang-undang itu. Benar. Adakah yang salah ataukah yang tidak sesuai prosedur penunjukan penjabat gubernur kita? Kalau yang Ahmad Marzuki iya. Ada yang keliru? Ada yang keliru. Oke. Bahwa dia dipaksakan untuk memiliki pangkat dan jabatan agar kemudian bisa ditaruh sebagai staf ahli. PJ ya, ditaruh sebagai staf ahli itu untuk prasyarat menjadi PJ kan eselon 1 JPT Madya. Oke. Nah, itu kan menurut kami itu cukup dipaksakan. Karena 16 Juni dia baru mengundurkan diri loh. Belum sampai sebulan dia mengundurkan diri sebagai TNI aktif yang kemudian padahal dia sedang mengabdi kepada negara. Punya jabatan bagus di TNI, mengabdi dan pasti butuh di situ. Tapi kemudian tiba-tiba mengundurkan diri dan diangkat sebagai tenaga ahli di Kemendagri yang kemudian juga nggak sesuai dengan keahlian dia sejak di TNI. Oke, artinya memang ini meninggalkan sejumlah persoalan dari sisi administrasi hukum itu administrasi negara. Tapi lagi-lagi saya ingin sebut apa boleh buat, memang pengadilan masih mengatakan bahwa prosesnya benar, tidak ada yang salah. Tapi kita akan bincang lagi terkait dengan bagaimana bargaining politik ke depan, khususnya DPR Aceh yang hanya mengusulkan Pak Bustami Hamzah. Bagaimana berikutnya komunikasi yang terjadi dengan PJ yang baru sekiranya apa yang diusulkan oleh DPR Aceh itu tidak dikabulkan oleh Presiden Jokowi. Tetap bersama kami, tema ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang terkait dengan siapa sosok PJ Gubernur Aceh berikutnya ya. Tentu ini tema menarik karena memang dinamika di masyarakat sangat dinamis terjadi, bagaimana perbincangan warung kopi hingga
TVRI itu masih mengangkat tema-tema yang sama terkait dengan siapa PJ Gubernur Aceh berikutnya. Baik, kembali ke Bung Syahrul ya. Tapi saya sampaikan kepada pemirsa dulu bahwa sebenarnya kita juga mengundang perwakilan pemerintah Aceh agar informasi yang disampaikan lebih berimbang. Kemudian kabar terakhir yang kami terima tidak bisa berhadir karena satu dan lain hal. Kemudian juga kami mengundang dari DPR Aceh, namun hingga saat ini juga belum bisa berhadir. Mungkin ada agenda yang tidak bisa dihindari untuk dihadiri. Baik Bung Syahrul, ini terakhir nih perbincangan kita di segmen terakhir. Terkait dengan bargaining politik, ini kan kalau kita lihat tadi, DPR sebagai representasi dari perwakilan rakyat. Ya, artinya suara DPR normatifnya adalah suara rakyat. Dan hari ini DPR menginginkan PJ Gubernur Aceh itu dari rekomendasi mereka itu adalah Bustami Hamzah. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya DPR Presiden Jokowi mengabulkan, that's fine, everything is good. Tapi apa yang terjadi sekiranya Pak Jokowi tidak memilih yang direkomendasikan oleh DPR. Bisa jadi Pak Jokowi memilih Safrizal atau justru memilih Ahmad Marzuki kembali. Gimana kira-kira? Itu bisa saja terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi pilihan Jokowi sebagai presiden. Karena kewenangan ada di dia. Tapi yang perlu kita sampaikan adalah jika itu terjadi maka ini adalah tamparan yang berulang-ulang kali dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap DPR Aceh. Sudah waktunya sadar diri bahwa DPR Aceh ini udah bukan apa-apa lagi. Ya kita DPR Aceh hanya sekedar pengawal programatik yang kemudian sudah terpilih menunggu habis jabatan dan berusaha agar terpilih lagi. Mengapa demikian? Kalau kita tracking pasca perdamaian kemudian lahir UPA berkaitan dengan pilkada kita atur sendiri melalui Undang-Undang 11 2006 pemerintah Aceh. Yeah. Di situ disebutkan memang bahwa kepala daerah di Aceh akan dilakukan 5 tahun sekali, sama dengan daerah lain. Tapi itu diatur oleh undang-undang umum pilkada. Tapi ini diatur oleh undang-undang khusus. Sedangkan rujukan penundaan ini undang-undang pilkada. Tapi ketika waktu itu pemerintah Aceh melalui DPR Aceh mencoba melakukan perlawanan, kan sempat terjadi perlawanan. Iya. Akhirnya kan tidak mempan juga. Oke. Sudah tamparan pertama. Kalian tetap harus ikuti ini. Oke, diikuti. Dan kemudian karena ribut-ribut, mintalah bahwa setiap pejabat di Aceh minta rekomendasi dari DPRA untuk provinsi, untuk kabupaten kota minta ke DPRK. Ada banyak DPRK yang kemudian usulan DPRK yang kemudian diabaikan oleh Bapak Jokowi. Ada banyak, itu kalau kita track. Nama-nama itu sama sekali enggak. Begitu juga DPRA mungkin waktu itu Ahmad Marzuki masuk. Nah sekarang baru di-deny, diabaikan kalau kemudian tidak dipilih usulan ini. Dan itu adalah tamparan yang berbentuk harusnya mereka sadar. Ini sudah waktunya kita evaluasi diri. Sudah waktunya duduk ngomong tentang kekhususan Aceh. Ngomong tentang sejauh mana kewenangan DPR sebagai representatif rakyat Aceh. Oke, kalau begitu prediksi Anda, katakanlah kalau yang dipilih bukan Pak Bustami Hamzah sebagaimana rekomendasi DPR, bagaimana komunikasi politik atau penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang terjadi? Akankah Anda melihat semacam akan terjadi dalam tanda kutip kekacauan politik, kekacauan? Ini nggak sehat juga sih kalau misalnya kayak dulu eksekutif legislatif udah nggak seirama lagi, masalah juga. Akanlah melihat seperti itu. Kalau kita lihat dari psikologis, bisa saja. Tentu ini akan ada pertemuan-pertemuan untuk mencari kesepakatan kan. Untuk menjinakkan. Menjinakkan kan, apakah yang kemudian DPRA yang menjinakkan eksekutif atau eksekutif yang akan menjinakkan. Ini mereka akan ketemu dan kepentingan politik. Tapi
eh, apakah kemudian saya nggak yakin apakah kemudian DPR itu menjadi berani ngomong tentang harga diri, ngomong tentang integritas, ngomong tentang kepentingan masyarakat. Kenapa Anda meragukan Nggak itu? yakin, nggak yakin saya. Karena apa? Dari sejak penundaan, kemudian pengusulan kembali, dan jika didenai, kalau nggak ngelakuin apa-apa, saya nggak yakin. Tapi yang menjadi penting, kalau sempat terpilih siapapun, harusnya DPR panggil, ente mau lakukan apa sepanjang setahun ini. Kalau itu dilakukan, dan itu menjadi dokumen komitmen PJS selama setahun ke depan, dan itu dikawal dengan baik, itu menjadi bagus bagi pemerintah Aceh ke depan. Oke, artinya tetap ada solusi tadi, bahwa bukan berarti akan terjadi perang antara legislatif dan eksekutif. That's okay. Sekarang yang paling penting ketemu, membahas apa EU program punya setahun ini, dan tentu DPR akan berperan untuk mengawasi itu seketat mungkin, ya. Oke, karena memang satu sisi kita juga prihatin bahwa terlihat pemerintah pusat seperti mengabaikan representasi masyarakat, ya. Tapi di sisi lain, apakah ada kewajiban tidak ini, Bung Syarul? Saya tidak tahu di aturannya bagaimana, bahwa presiden harus mengambil berdasarkan rekomendasi DPR, ataukah itu hanya sifatnya sebatas usulan semata? Nggak punya kewajiban. Nggak punya kewajiban. Cuman itu hanya cara mungkin pemerintah pusat agar tidak terjadi chaos di tingkat tapak. Seolah-olah ada pelibatan daerah. Seolah-olah ini ada partisipasi pemerintah daerah. Tapi di sisi lain, seharusnya presiden dan Mendagri itu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tentang apa itu, Pak? Putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 67 2021 yang diputuskan itu di pertengahan 2022. Itu pengujian tentang kepala daerah ini, tentang pasal penundaan pemilu dan penunjukan PJ. Nah, menariknya dalam petikan putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun yang perlu diperhatikan dalam penunjukan PJ itu harus demokratis dan harus dibuat mekanisme demokratis itu. Salah satunya misalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada ruang pengujian secara publik. Ada pelibatan publik untuk memprofiling calon-calon tadi. Misalnya ini udah muncul 3 nama. Kemudian ada masyarakat sipil, masyarakat yang akademisi misalnya, praktisi-praktisi yang kemudian memberi catatan terhadap masing-masing calon. Nah, ruang ini nggak pernah ada. Padahal putusan MK jelas memberi arahan itu. Harus demokratis. Nah, makna demokratis itu karena nggak mungkin dipilih kan, masyarakatnya nggak mungkin milih. Tapi ada ruang partisipasi. Nah, ruang partisipasi itu memprofiling, menguji kelayakan tadi, diadakan forum-forum akademisi. Nah, itu kan menjadi catatan yang cukup penting sebagai calon PJ ini untuk mempublikasi apa yang hendak dia lakukan. Oke, karena tadi menarik bahwa yang paling penting harus diingat, walaupun ini sudah berlalu, banyak pakar otonomi daerah, pakar hukum tata negara juga prihatin dengan lamanya ya masa jabatan penjabat gubernur. It doesn't make sense ya, bahwa ada penjabat itu yang ditunjuk sampai 2,5 tahun, walaupun durasinya per tahun. Ya. Tapi dalam kasus di Aceh, kalau misalnya dituju orang yang sama, itu sudah 2 tahun kan. Ini menjadi persoalan. Oke, ini menutup perbincangan kita, Bung Syarul. Kalau begitu, kriteria seperti apa yang mestinya dimiliki oleh penjabat gubernur Aceh ke depan untuk Aceh? Pertama, paham dengan kondisi sosial, budaya, dan kekhususan Aceh. Potensi sumber daya alam, kemudian bencana-bencana alam, dia punya konsep bagaimana kemudian mereduksi atau bahkan menghilangkan itu semua. Itu sangat penting. Nah, sosok itu
ada sama siapa ya kembali lagi karena pengujian publik tadi tidak Tidak pernah ada. terjadi, kita nggak pernah tahu itu Oke. mampu atau tidak. Tapi pun demikian ada simpul-simpul representasi publik tadi kan. Benar, harus Ada DPR, ada MPU misalnya, ada LSM. Nah semestinya karena tidak ada ruang itu, ini menjadi pertimbangan presiden. Harusnya ini ada tiga calon nih Ah, untuk Aceh nih. betul. Bawa mereka ke Aceh satu hari, Oke, ya kan? tanya-tanya terus kan. Panggil akademisi, panggil praktisi, LSM, panggil LSM untuk satu hari ngobrol. Oke. Kemudian di hari selanjutnya panggil MPU, panggil Wali Nanggro dan lain-lain, kemudian ngobrol. Mm-mm. Mau ngapain nih kalian di Aceh nanti kalau kalian dipilih? Oke. Alright Bung Syahrul, harapan kita semoga PJ yang dipilih adalah sesuai dengan harapan dari seluruh masyarakat Aceh dan tadi seperti Anda sebut memiliki atau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dari PJ Aceh. Kita harus akhiri ini. Terima kasih atas waktunya bersama TVRI Aceh sore hari ini. Baik pemirsa, demikian terkait dengan utak-atik siapa PJ Gubernur Aceh yang baru. Yang pasti siapapun nantinya yang ditunjuk oleh Presiden, pertama kita berharap kebijaksanaan Presiden untuk mempertimbangkan dan memperhatikan suara-suara masyarakat yang terrepresentasi tadi melalui institusi publik seperti DPR atau MPU atau LSM dan sebagainya, sehingga pilihan Presiden tentu adalah selaras dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, tentu siapapun yang dipilih harapan kita adalah mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi di Aceh. Kemiskinan, stunting, kemudian problem KDRT, problem yang tadi disebut terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Semoga satu saat kehadiran PJ yang baru di Aceh benar-benar mendapatkan apresiasi dan juga sesuai dengan harapan masyarakat Aceh banyak. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.